Itu slide PPT-nya tolong ditampilkan, Zam. Oke. Oke. Tolong diperbesar. Slide ini, sampul ini nih. Ya, tolong diperbesar. Dua anjir. Layar pun. Layar pun kan ada. Layar pun. Ya, oke. Kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan customer validation slide-nya. Next slide, Zam. Yang pertama di sini ada overview topik. Topik ini di Bojong Soang banyak pengusaha kecil seperti Budi dengan keripik singkongnya sudah bertahun-tahun berjuang mengembangkan usaha. Mereka punya produk bagus tapi seolah-olah terjebak dalam lingkaran kecil karena keterbatasan jangkauan dan minimnya akses ke dunia digital. Masalah yang mereka hadapi yaitu UMKM di Bojong Soang kebanyakan masih berjualan dengan cara lama dari warung ke warung dan juga masih mengandalkan mulut ke mulut. Mereka ingin maju tapi nggak tahu caranya bagaimana memanfaatkan teknologi. Modal pas-pasan, ditambah lagi pelanggan di daerah mereka juga masih banyak yang ragu belanja online. Akhirnya mereka tetap bertahan dengan cara-cara tradisional meski tahu ini membatasi pertumbuhan usaha mereka. Apa yang mereka inginkan? Sederhana, sederhana saja. Mereka pengen lebih cepat pelanggan, pasar yang lebih luas, omset yang naik. Mereka butuh cara untuk berkembang tanpa harus meninggalkan zona nyaman mereka sepenuhnya. Dampak yang kita harapkan itu untuk depannya dengan solusi-solusi kita yaitu Budi dan teman-teman UMKM lainnya bisa meningkatkan penjualan mereka secara signifikan. Mereka jadi lebih paham teknologi, percaya diri menggunakan tools digital, dan pada akhirnya bisa jadi motor penggerak ekonomi lokal di Bojong Soang. Next slide dong, Nizam. Oke, ini beberapa empathy map dari individu kita. Langsung saya di skip ke empathy map yang kelompoknya dan akan dijelaskan oleh Akil. Lanjut next aja, Jam. Yang kelompok. Oke, boleh Nah, dijelasin. oke. Nah, untuk yang 45 kelompok ini, dari kelompok kami itu, kita itu ngambil beberapa, bukan beberapa juga sih, hampir seluruhnya itu jadi kayak empati map per individu itu dari kelompok kita masukin semua ke empati map kelompok ini. Ya di beberapa kayak think and feel itu mungkin beberapanya misalkan dari beberapa individu yang berbeda, misalkan responden-respondennya, misalkan kayak ya ada di sini kayak mungkin beberapa responden khawatir mengenai kerumitan penggunaan teknologi, misalkan ya beberapa juga ada yang itu. Jadi kita eh, intinya intinya di empati kelompok ini gitu kita masukin hampir seluruh empati map individu yang ada beberapa tadi ke dalam empati map kelompok ini. Ya seperti kayak misalkan yang think and feel-nya kayak ada pemasaran online, media sosial seperti Instagram, WhatsApp itu penting dan potensial. Terus ada perlu adanya platform yang mudah digunakan untuk membantu proses pemesanan atau pemasarannya. Ya, selanjutnya ada biaya harga platform atau solusi digital harus terjangkau. Nah, itu untuk Think ya. Nggak bisa, ya kurang lebih kayak gitulah. Nggak harus dibacain semua. Terus ada view-nya kayak berharap ada solusi digital yang mudah dan murah. Terus ada kayak frustasi atau merasa terbebani dengan kerumitan platform digital. Mungkin beberapa responden ya yang ditanya oleh beberapa kelompok kami mungkin hampir seluruh kebanyakan menjawabnya seperti itu. Terus ada juga tertarik untuk mencoba solusi digital jika memang itu mudah dan terjangkau. Ya beberapa responden eh, biasanya ingin sedikit tertarik gitu kalau misalkan penggunaan platformnya itu mudah. Nah selanjutnya itu kayak hear, dengar, yaitu pentingnya beralih ke pemasaran online. Jadi beberapa responden juga mungkin
apa ya? Jadi udah mendengar gitu kayak oh platform online tuh bisa menguntungkan juga apa sebagai macam yang gitu-gitu. Jadi mungkin mereka juga ada yang tertarik dan ada yang mungkin masih bimbang dengan apakah mungkin bisa lanjut ke platform digital atau tidak. Terus ada modal sering menjadi kendala utama bagi UMKM. Nah, ini yang merupakan kendala utama di ya sebagian besar UMKM yang mau dikembangkan gitu atau enggak ya kurang lebih mau dikembangkan itu ya masalah terbesarnya di modal dari beberapa responden. Nah, lalu ada manfaat bergabung dengan komunitas atau jaringan, terus informasi mengenai berbagai platform digital dan pentingnya ada pelatihan pemasaran digital. Lalu untuk C-nya, yaitu ada peluang pemasaran melalui media sosial dan platform online dan lainnya. Terus ada keterbatasan modal menghambat pengembangan produk dan yang ini ada pergeseran tren ke arah digitalisasi. Nah, untuk say and do-nya mungkin yang say ada pemasaran online itu penting, biasanya lewat Instagram atau WhatsApp. Terus ada moda itu kendala utama kami, itu yang dikatakan oleh beberapa responden. Dan juga ada saya belum siap sepenuhnya untuk berjualan online. Itu yang jadi mungkin yang dikatakan oleh beberapa responden ketika kami wawancarai. Terus ada do-nya, jadi mungkin memasarkan produk melalui media sosial. Mungkin itu yang kurang lebih nantinya harus dilakukan ya untuk meningkatkan UMKM lah. Terus masih mengandalkan metode pemasaran tradisional. Kurang lebih rata-rata responden yang kami tanya mungkin masih ya paling platform online yang mereka gunakan itu sekedar WhatsApp doang. Ya, gitu. Terus ada bergabung atau memanfaatkan komunitas. Terus ada pain yang paling keterbatasan modal, terus ada kerumitan teknologi, kurangnya pengetahuan atau skill, terus ada waktu dan biaya. Lalu untuk gainnya ada platform yang mudah dan praktis, mungkin solusi digital yang mudah digunakan kayak user friendly dan ya intinya yang mungkin bagi beberapa apa ya orang tua gitu orang yang sudah hampir ya orang-orang yang udah tua lah mungkin mereka dimudahkan untuk penggunaan platform digitalnya mungkin seperti aplikasinya atau apa. Lalu ada solusi terjangkau misalkan layanan biayanya rendah. Jadi misalkan kan beberapa emang platform digital itu mengenakan pembiayaan untuk ya misalkan untuk memasarkan produknya gitu, ada kan. Lalu ada pelatihan. Paling penting itu sebenarnya pelatihan pemasaran digital yang relevan untuk produk-produk para responden ini. Mungkin itu aja di empati kelompok. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Ilham kembali. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition canvasnya. Jadi value proposition ini adalah pernyataan kita untuk menjelaskan manfaat utama dari produk dan atau disebut juga layanan yang ditawarkan kepada pelanggannya. Ini harus dijelaskan karena produk tersebut dibandingkan eh, dapat kualitas terbaiknya kita ada manfaatnya dibanding dengan yang lain. Contohnya ini ada gainsnya. Kalau untuk proportion kita itu gainsnya tuh ada beradaptasi dengan tren digital, mengoptimalkan potensi bisnis, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal di Bojong Soang. Dan lalu di sini ada customers jobnya. Customers jobsnya ini bisa disimpulkan dapat penjual UMKM yang lebih mudah dengan solusi yang dibuat. Jadi customers jobsnya itu eh, si UMKM ini dapat customer jobsnya lebih mudah. Jadi untuk UMKM sekarang tuh dapat solusi. Pain-nya itu keterbatasan pengetahuan tentang pemasaran digital. Terus engganan konsumen untuk bertransaksi secara online, namun modal yang terbatas untuk berinovasi. Dan di sini ada problem statement dan value proposition-nya. Lalu di sini ada problem statement. Problem statement itu sebuah deskripsi yang menjelaskan tentang masalah-masalah kita yang kita hadapi terhadap pelanggan atau penggunanya. Ini akan bertujuan untuk mengidentifikasikan kesenjangan tantangan yang harus diselesaikan dengan produk atau layanan. UMKM di Bojong Soang seperti Budi di sini dengan bisnis keripik singkongnya memiliki produk berkualitas tetapi kesulitan memperluas pasar karena
keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Lalu mereka masih mengandalkan metode tradisional seperti penjualan langsung dan promosi dari mulut ke mulut. Sementara akses mereka ke pelanggan yang lebih luas sangat terbatas. Minimnya pemahaman teknologi serta modal yang terbatas semakin memperlambat perkembangan usaha mereka. Lalu value proposition tadi itu menyediakan solusi digital sederhana dan terjangkau yang membantu UMKM di ujung soang. Memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus meninggalkan metode yang sudah mereka pahami. Dengan pelatihan praktis dan alat pemasaran digital dengan mudah yang digunakan, UMKM dapat meningkatkan penjualan menarik. Jadi langsung bahas problemnya. Pertama di sini ada reklam. Reklam di sini adalah inti atau pusat dari stakeholder mapping utama dari primary, secondary, dan eksternal. Pertama di sini ada primary. Primernya ada pengusaha UMKM, karyawan UMKM, pemasaran atau digital marketer. Yang kedua ada sekundernya pendukungnya. Ada lembaga pelatihan digital, pemerintah daerah Bojong Soang, dan komunitas UMKM lokal. Terus yang ketiga ada tertiary-nya, eksternalnya. Di sini yang pertama ada platform e-commerce-nya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Terus ada influencer lokal dan mitra bisnis. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok H. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you, thank you. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Langsung aja